Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita melakukan semua pekerjaan baik hari ini. Dari Filipi 4 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, realita kehidupan kita setelah kejatuhan Adam ke dalam dosa adalah hidup di dalam pergumulan dan penderitaan. Boleh kita lihat, bumi menumbuhkan onak dan duri. Artinya ada kesulitan-kesulitan, ada tantangan, ada pergumulan, ada penderitaan di dalamnya. Yang berikut, untuk melanjutkan kehidupan, mencari nafkah, manusia itu harus berjerih lelah dan berkeringat. Maka karena itulah kita sekarang bekerja siang dan malam hanya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Dan melanjutkan generasi yang berikut adalah perjuangan hidup mati dan harus kesakitan. Seorang wanita, Hawa, harus kesakitan ketika mengandung dan ketika melahirkan. Itulah realitas kehidupan kita. Dan realitas kehidupan itu kemudian dinyatakan oleh Jemaat HKBP dalam buku ND 520 ayat 1, pertangi satu HP hasiangan. Di sana dikatakan demikian, pertangi satu HP angku hasiangan no. Also, arsa sahit be, say manosa dotoktong. Ikosongko pamatean tu sudina jolmai. Ay sudiru namanian uhum ala dosai. Terjemahan bebasnya kurang lebih, dunia ini adalah tempat keluh dan kesah, tempat kita menangis. Segala kekhawatiran, segala keluh dan kesah tetap senantiasa untuk mendesak kehidupan kita. Dan akhirnya semuanya akan mati, karena itu bagian upah daripada dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, kepada siapakah penderitaan itu akan ditimpakan? Semua manusia menghadapinya, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Kalau begitu, apa yang membedakan kita pengikut Kristus dengan yang tidak percaya kepada Kristus? Yang membedakannya adalah cara kita menghadapi persoalan tersebut. Demikianlah Rasul Paulus yang telah dipanggil dan ditangkap oleh Tuhan, tetapi dia juga menderita lapar, menderita kedinginan, dikejar-kejar, bahkan dihukum oleh orang yang lain, hampir mati, dan juga mengalami penyakit yang sudah 3 kali dia minta kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak memulihkannya. Malah dia mengatakan, dalam kelemahan, kiranya kekuatan dan keteguhan imanmu semakin nyata. Dan itulah yang kemudian disaksikan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan kita hari ini. Dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus tidak mengatakan segala perkara tidak ada dalam Kristus, tetapi segala perkara dapat kutanggung. Artinya, Rasul Paulus menghadapi banyak perkara. Demikianlah hidup kita senantiasa diperhadapkan dengan banyak perkara. Bagaimana cara kita? Rasul Paulus mengajar kita supaya menanggung perkara itu di dalam Yesus. Dengan cara apa? Yang pertama, perhatikanlah yang tidak kelihatan. Jangan yang kelihatan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18, di sana Rasul Paulus mengatakan bahwa tubuh jasmani kami yang kelihatan ini dari sehari ke sehari semakin buruk, tapi jiwa batinia kami dari sehari ke sehari diperbaharui. Dan penderitaan ringan yang sekarang tidak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Sebab kami memperhatikan apa yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Karena itu saudaraku yang terkasih, menghadapi penderitaan itu, fokuslah kepada pengharapan di balik daripada penderitaan itu. Seorang pekerja mengolah sawahnya, seorang petani bekerja adalah berlelah, dan itu adalah bagian dari penderitaan. Tapi penderitaan mengelola sawah itu tidak ada apa-apanya. Dan walaupun harus berlelah, dia bersukacita. Karena apa? Dia tahu setelah mengelola dan nanti panennya berlimpah, dia akan beroleh sukacita. Demikianlah kita menghadapi penderitaan yang sekarang ini. Sekali lagi, jangan fokus dengan penderitaannya, tapi fokuslah dengan Tuhan yang sudah menyediakan pengharapan sukacita di balik penderitaan itu. Yang kedua, penderitaan yang ringan sekarang ini belum ada apa-apanya.
dengan berkat yang akan kita terima. Itu hanya satu jalan menuju kepada kesuksesan. Dan sukses yang lebih utama daripada yang harus kita terima adalah mahkota kehidupan dan hidup yang kekal. Maka apapun perkaramu, apapun penderitaanmu, apapun kesulitanmu, hadapilah di dalam Tuhan Yesus dan berkatalah seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selamat dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Mampukan kami seperti hamba-Mu Rasul Paulus menghadapi banyak perkara di dalam kehidupan ini, sehingga kami dapat menanggungnya dan menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup untuk memuliakan nama-Mu. Kuatkan, mampukan kami melakukannya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.